Sebelumnya perkenalan dulu deh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan yang bermasalah yaitu produk Lidai. Nama saya Andika Artiga. Riko Pratsilo. Kalian di sini udah pernah tahu mungkin ya produk Lidai itu apa sih? Ini cukup terkenal juga. Nah, di sini kita memasarkan untuk varian terbaru kita. Sebelumnya kan kita udah mengoleksi 15 varian lebih. Nah, salah satunya produk terbaru ini produk Lidai. Nah, terus juga kita punya tagline-nya yang biasa. Tagline-nya adalah karena hidup banyak rasa, kopi Lidai dan punya banyak rasa untuk harimu. Dan ini biasanya kopi Lidai ini diminati oleh anak gaul zaman sekarang, kan entah dari anak gaul anak muda, bahkan bapak-bapak gaul pun juga merasakan kopi Lidai ini yang berbentuk seperti ini produknya nih. Kalau mau lihat seperti ini. Nih, ntar aja ya buat di pulau ya. Ya. Kalau itu. Nah, iya. Ya. Oke, untuk price ini, price produk atau harga ya, mungkin cukup relatif murah dan harganya terjangkau. Ramah di dompet lah ya bagi para sekolah, mahasiswa dan juga mas pekerja juga mungkin udah worth it sih. Harganya 6.000 ya per satu botol. Nah, ini promotion produk. Nah, biasanya kalau udah itu sih paling paling sering kita promosiin ke pasar swalayan dengan ada diskon event-event tahunan seperti lebaran, Natal ataupun akhir tahun juga, dan juga ke toko-toko kelontong atau warung. Ini mohon maaf ya, mau ada kendala untuk gambaran. Ya mungkin kalian pada tahu lah ya warung itu gimana kan, mungkin gampang ditemui lah di pinggir jalan ataupun juga di lingkungan rumah kita. Dan juga kita ada event-event. Nah, event-event ini biasanya mencakup ke institusi pendidikan seperti sekolah, SMP, SMA ataupun juga mungkin kuliah. Jadi event-eventnya itu bisa menggerakkan kreativitas anak bangsa ya. Jadi kayak contoh yang mungkin saat ini Lidai lagi lakukan NBL itu jenis olahraga. Jadi mereka yang menjadi sponsornya dan juga sekaligus memasarkan apa itu Lidai. Dan juga kita punya Instagramnya, ini berbagai produk juga kita tampilkan ya, dan juga apa sih keunggulan-keunggulannya juga sebagai salah satu wadah atau tempat promosi kita. Untuk kurang lebih jelasnya lagi, untuk mau info bisa di chat atau dihubungi untuk mau berketelah. Dan untuk sasaran pasar ini kan udah saya bilang kan, dari anak muda sampai bapak-bapak. Nah, ini contoh lah gambar anak muda sekarang. Tahu gimana sih cara proses pembuatannya? Yang pertama, yang pasti kita memilih biji kopi yang kualitas yang terbaik ya. Dari Nusantara kita pilih produk ini Mochaccino untuk pembuatannya. Selanjutnya kita masuk proses produksi dari kopi, terus ini dan juga air disatukan dan jadilah bahan mentahnya yaitu cairan sebelum masuk ke PGI. Setelah itu kita masukin ke dalam wadah, mungkin sekitar ukuran 1 ton atau kurang lebih itu 900 kilo. Kita masuk ke mesin packaging yaitu mesin filling botol. Biasanya di pabrik kami ini mengisi sehari itu bisa mungkin paling sering itu sekitar 900 kilo ya. Jadi dapat menghasilkan sekitar 2.400 botol dalam sehari. Nah, ini juga setelah masuk mesin filling, produk keluar dan selanjutnya di packing oleh para pekerja kami. Nah, ini physical evidence-nya. Kopi Lidai yang kita bawa inilah produk yang langsung jadi ya guys ya. Jadi kalian gak usah perlu nyeduh-nyeduh lah pakai dispenser segala macam. Jadi langsung minum, langsung gelap, seger langsung lah. Ini siap kok. Nah, ini tren digital marketing.
Nah, ini tren digital marketingnya. Nah, kita menggunakan 3 kopi. Merek 3 kopi, kopi Good Day, Tepo Kata. Nah, kita unggul nih di daerah 5 daerah ini. Good Day. Nah, ini tren kita nih. Grafiknya. Itu untuk perbandingannya ya, kita kopi Good Day dulu, kopi yang kalian tahu lah, kopi juga ya untuk berwarna merah, grafiknya. Dan yang warna kuning, luwak white coffee. Jadi kita sebagai marketing pemasarannya juga melihat track recordnya, kopi Good Day itu sangat diminati warga Indonesia ya, maupun dari kalangan muda sampai tingkat tua. Ini untuk analisa SWOT-nya mungkin lebih mudah ya. Contohnya kita lihat dari peluang. Jangan deh, sorry. Kekuatan. Jadi kita mempunyai biji kopi kuat yang berkualitas dan juga merek dagang yang kuat. Yang kedua untuk itu apa? Kelemahannya itu biasanya prosesnya ini memakan waktu. Terus juga untuk pengiriman distribusi ke daerah-daerah pelosok juga agak sulit ya, karena dari transportasinya juga mungkin, dan juga minat dari warga desa juga masih kayak ingin menjadi kopi tradisional. Yang ketiga peluang ya. Nah, sini peluang kita lihat karena di Indonesia tuh orang suka ngopi, ngopi yang simple dan juga mudah dibawa, dan juga ini buat potensial buat kita bisnis kopi itu masih bisa untuk dari 2-3 tahun ke depan. Nah, terus yang habis atau juga tiba-tiba stoknya menurun, dan juga yang terakhir itu minat sih sebenarnya, minatnya yang suka berubah-ubah. Jadi kayak orang Indonesia tuh suka yang ini tiba-tiba berubah sepanjang ikutin tren dari tahun ke tahun sih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Biasanya tuh dari 6 tahun ke bawah tuh mungkin belum konsumsi sebenarnya, apalagi sampai berlebihan. Tapi kan ini juga kalau minuman gini tuh biasanya anak kecil tuh ada pengawasan dari orang tua juga sih. Jadi peran orang tua juga penting. Dan juga pasti penjualnya juga ngerti lah, masa anak kecil minumnya. Kan kalau di atas rate 7 tahun ke atas masih oke lah. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup.